Siap, saya salah. Siap, saya siap menerima sanksi. Siap, saya tidak akan melapor. Siap, saya ikhlas. Begitulah ku jawab setiap pertanyaan. Tunggu, bukan pertanyaan. Tepatnya adalah tuduhan. Semuanya aku benarkan. Siapa yang berani melawan para senior? Di lingkungan boarding school ini, melawan senior sama dengan melanggar undang-undang. Melawan penguasa, akibatnya bisa fatal. Kalau hanya sekedar membersihkan aula, itu pekerjaan yang ringan. Sejak kecil, aku sudah terbiasa memainkan alat seperti ini. Ya, di depan rumah nenekku ada masjid milik warga kampung. Kami senang membantu Pak Ngalim membersihkan lantai masjid. Apalagi saat hujan turun. Wah, itu saat-saat yang menggembirakan. Aku dan teman-temanku tak akan melewatkan kesempatan untuk bermain prosotan di lantai masjid. Tentu saja sambil mengepel. Lantainya cuma ubin plester semen, tapi sangat halus karena sering dipakai orang beribadah. Kalau terkena air, lantainya menjadi licin. Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Jadi, soal hukuman seperti ini, itu masalah yang sepele. Mau tahu hukuman mereka? Baiklah, dengarkan baik-baik. Kamu yang menjatuhkan meja makan ya? Kamu yang memecahkan piring-piring itu kan? Kamu ya yang bikin ribut di ruang makan. Ayo jawab. Jangan coba-coba mencari kambing hitam. Begitulah cara mereka menyudutkanku. Belum juga aku jawab satu pertanyaan, sudah muncul saja tuduhan-tuduhan lainnya. Begitulah ya. Para pengecut-pengecut itu beraninya cuma keroyokan. Saat terpojok, mataku masih sempat mengamati raut muka para senior itu. Nampaknya mereka terlihat sangat puas. Di antara para senior-senior itu, aku ingat ada nih satu orang yang paling galak. Dia cuma satu tingkat saja di atasku. Ya, tentu saja ia semangat ingin tentu saja ia semangat ingin mempermalukan aku. Sebab dengar-dengar ia ingin mencoba untuk bersaing denganku. Apalagi kalau bukan soal cinta. Tidak mungkin ia sanggup. Cinta Sari sudah pasti hanya milikku seorang. Itu sudah terbukti. Saat perpisahan kakak tingkat, Sari adalah pasanganku membaca Gema Wahyu Ilahi. Sari juga selalu tersenyum padaku bila tak kami, maaf, Sari juga selalu tersenyum padaku bila kami tak sengaja bertemu. Itu satu pertanda bukan? Sebentar. Ini aku bukan soal sok perhatian atau yang bagaimana. Aku ingin membicarakan soal fakta. Aku punya seorang sahabat.
Ia juga bersekolah di sini. Tapi naasnya sahabatku, dia yatim piatu sejak kecil. Karena orang tuanya korban pandemi virus corona. Sejak saat itulah ia dititipkan di panti asuhan. Maaf, aku terlalu terbawa perasaan. Kalau aku mengingat kisah hidupnya, aku merasa seperti orang yang jauh lebih beruntung. Walaupun bapakku sudah tiada, aku masih memiliki kerabat-kerabatku yang sangat menyayangiku. Lukman, nama sahabatku itu. Lukman adalah orang yang cerdas, tapi fisiknya sangat lemah, mudah sakit. Sebagai sahabatnya, aku berjanji dalam hati untuk selalu melindunginya. Apalagi jika ada yang berani berbuat usil, pasti akan aku lawan. Arul, kamu tidak usah terlalu berlebihan. Begitu, Lukman pernah mencegahku saat aku ingin melabrak anak yang mengganggunya. Lukman punya riwayat penyakit asam lambung. Ketika kambuh, Lukman harus menjalani perawatan ekstra. Apalagi soal makanan. Tidak bisa sembarangan. Tidak boleh pedas, tidak boleh masam, tidak boleh yang bersantan, dan lain sebagainya. Makan pun harus sedikit-sedikit, tapi sering. Untuk itulah, makanan yang biasa disediakan di kantin tidak langsung dihabiskan, tapi disimpan sebagian. Nah, saat di ruang makan tadi pagi, ada anak yang meledeknya. Kamu, jangan sombong kamu ya. Makanan di sini tuh mahal-mahal. Jangan dibuang-buang. Cepat habiskan. Padahal anak itu sudah tahu kalau Lukman tidak buang-buang makanan. Untung Lukman tidak menggubrisnya. Tapi bukannya berhenti, anak itu malah mendekat dan hendak merebut piringnya. Disitulah refleksku bertindak. Hanya dengan sekali tepis, tangan anak itu langsung terpental ke samping. Namun sayang, jurus ular kobra mematuk kodok menembus pertahanannya. Tubuhnya goyah, badannya yang tambun jadi sebongkah batu yang jatuh dari gunung. Menerjang apapun yang dilewati. Gubrak! Meja makan ambruk. Prang! Piring dan mangkok beradu dengan lantai. Biur! Kuah sayur bening tumpah laksana air bah. Salah siapa coba? Itu hanya refleks saja. Masalahnya sederhana. Ada anak yang ingin mengganggu Lukman. Kan aku sudah bilang, sebagai sahabatnya, aku tidak akan tinggal diam. Salah siapa? Kalau yang muncul adalah jurus ular sakti. Itu otomatis. Ya otomatis. Karena sejak kelas 5 SD, aku sudah dilatih Pak Halim untuk pencak silat. Entah kenapa, Pak Halim memilihku sebagai muridnya. Setelah Pak Halim wafat, beliau sempat hadir dalam mimpiku. Teringat jelas di kepalaku, aku mendengar Pak Halim berkata, "Arul, cucuku, jurus ular sakti hanya bisa digunakan untuk membela diri dan melindungi orang-orang yang lemah.
Jangan sekali-kali kamu gunakan untuk menang-menangan. Apalagi untuk menindas. Mungkin refleksku itu adalah salah satu bukti kebenaran kata-kata Bang Halim. Nah, tapi untuk urusan dengan para senior, lebih baik mengalah saja. Mengalah bukan berarti kalah, bukan? Gak ada gunanya mengeluarkan jurus ular sakti untuk mereka yang sedang terlena dengan kekuasaan. Akan ada saatnya kok mereka jatuh sendiri. Ya, kembali soal hukuman. Menurutku, mengepel aula seluas ini justru menjadi tempat yang nyaman untukku berlatih. Menggerakkan kembali otot-otot dan sendi-sendiku agar tidak kaku. Sambil menghafal jurus pemberian Pak Halim. Jurus ular sakti. Siapa tahu ada yang ingin mengganggu Lukman lagi. Apalagi bila ada yang ingin mengambil sari dari hatiku. Pasti akan aku lawan dengan jurus pamungkas sekalian. Ular naga menelan buaya. Yat! Ja! Wah! 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 Wah!